Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Jalan Cahaya Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tentang kajian Islami yang sangat menyenangkan dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya jika kalian tekan dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya juga ya. Kalau sudah, terima kasih. Ada satu kisah mungkin beberapa waktu lalu juga pernah saya ceritakan, betapa ada seorang wali namanya Juret. Jureij, Jimro, ya Jim. Kok guyu tuh sampean ngomong. Nama memang namanya gitu. Wali namanya Wali Jureij. Tapi orang panggilnya ya Juret, lebih gampangnya gitu. Oke? Mbora di rumah. Ada Jureid, ada Junaid. Kalau Junaid Al-Baghdadi itu seorang ahli tasawuf. Junaidi. Junaid Al-Baghdadi. Ngomong Junaidi. Wong kampung sing dodolan bakso iku. Wali Juret ini dikenal dengan ahli ibadah, terutama ahli sholat sunnah. Luar biasa dia sholat sunnahnya, di atas rata-rata orang-orang yang ahli sholat sunnah. Sergep banget. Beliau punya seorang ibu yang sudah agak lanjut usianya, bahkan sudah renta, tenaganya udah mulai lemah, ringkih. Nah, Wali Juret ini lebih mementingkan sholat sunnahnya daripada kepentingan ibunya. Pernah satu ketika Wali Juret itu lagi sholat di Saumaah. Saumaah itu kalau istilah sekarang ya ada musola di depan rumahnya lah. Lagi sholat sunnah, Allahu Akbar. Ibunya lagi perlu dia. Ibunya manggil, Red, Juret, emak cukup ngomong beret. Emaknya minta diambilkan minum. Nah, Juret ini lagi sholat, dia tetap mementingkan sholatnya. Terus saja sholat, kabiru alhamdulillah katsira, terus sampai baca Fatihah, terus sampai rukuk, Allahu Akbar, subhana rabbil azim bihamdi, subhana rabbil azim bihamdi. Terus merasa belum dituruti sama Juret, ibunya manggil lagi. Ketika Juret lagi rukuk itu, Red, ibu cukup ngomong beret, emak iki ngelak Red, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Red, ikon kon cukup ngomong bemak kok gak kon cukup no seret. Juret ini malah batin dalam hatinya, emak itu gak ngerti nek aku sholat. Celok ae. Mbok engko lek aku wis mari sholat. Wong wis ngerti lho nek aku sholat. Ini lho, sampai akhirnya kan ada hukum anak itu ketika melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah, sholat, tapi sholat sunnah ini bukan sholat fardu. Terus ibunya lagi memerlukannya, memanggilnya, urusannya penting. Ini sholat sunnahnya disuruh batalkan dulu demi bekti kepada ibunya. Nanti setelah urusan sama ibunya selesai, sholat sunnahnya boleh diulang lagi. Gusti Allah lo ngalah. Iya. Jadi urusan sholat itu, sholat sunnah, kalau lagi ada ibunya yang memerlukannya, membutuhkannya, suruh batalin. Mau pulang bene wong wedok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini Wali Juret ini tetap aja dia sholat.
Bahkan dalam hatinya, mak lu gak ngerti aku sholat celak-celok aja. Kok mari sholat? Nanti habis sholat ngapain sih? Udah tahu kalau aku lagi sholat panggil terus. Sampai sholatnya selesai, bahkan nambah lagi sholatnya. Ini ibunya tambah untuk bakso. Uape dibagi ngono. Hah? Oke, dibahas soal mangan. Bahkan sholatnya Juret ini nambah lagi dan nambah lagi, kayak bakso yang nambah lagi dan nambah lagi itu. Akhirnya sampai, mohon maaf, ibunya yang kesel juga. Dalam hatinya kesel. Sampai ngomong gini ya ibunya. Recu. Olehmu menting no pangeranmu, olehmu menting no sholat, nanti makmu dewe gak mbok gatekno, nanti makmu dewe gak mbok reken. Kebangetan ret. Padahal sing nglairno kon niku ya mak dudu Gusti Allah. Sing gembol sangang wulan punjul iku ya aku lho Ret. Aku butuh ngombe ae gak mbok cukupno. Ya kok umpama aku iso njukuk dhewe aku gak njaluk tolong kono Ret. Lek aku iso njukuk dhewe gak njaluk njukukno sampean Ret. Anane ibu njaluk njukukno soal ibu wis gak iso njukuk dhewe. Ngono lehmu mentingno salatmu sampai ibumu dhewe gak mbok reken. Keperucut matur nang Gusti Allah, ya Allah, kula ngertos Juret niku kawulane jenengan sing sae. Saya tahu ya Allah, Juret ini ahli ibadah, ahli sholat kepadamu. Tapi bukankah yang melahirkan Juret adalah aku ya Allah? Kesel hati kula, sakit hati saya. Masa saya minta diambilin minum aja nggak diambilin. Saya sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkannya memohon kepadamu ya Allah, karena hatiku sakit sebelum aku mati. Siapa ngomong amin mau? Iki aku cerita no ibu Juret iki lho. Malah dhewe amin aku dikon cepet mati ngono karo. Gak benar. Ibunya Juret itu loh, munajat ke Allah, matur ke Allah, ya Allah, sebelum aku mati, aku mohon kepadamu, berikan ujian kepada Juret yang kira-kira Juret itu nggak mampu menerima ujian itu. Berikan ujian yang berat kepada Juret karena dia sudah menyakiti hatiku. Ya Allah, permintaan seorang ibu dikabulkan nama Allah. Halo. Padahal ini Juret ini orang ahli ibadah. Dia menyakitkan ibunya bukan karena dia lagi main atau bukan karena dia lagi nganggur atau lagi ngurusi kepentingannya sendiri. Enggak, dia lagi sholat sunnah di rumah no bro. Dia lagi sholat sunnah, menyakitkan ibunya, terus ibunya munajat ke Allah, minta agar Juret dikasih ujian yang berat sebelum ibunya wafat. Juret agar diberi ujian yang berat. Kira-kira Juret nggak mampu menghadapi ujian itu. Bener, munajat seorang ibu, rintihan seorang ibu didengar sama Allah. Padahal sing ditungakno iki lho cara pangkate di sisi Allah lebih tinggi, wong waliullah. Ibune kan cuma wali murid. Juret ini waliullah. Akhirnya bener, Juret dikasih ujian yang dahsyat.
syukurin. Salahe ndongakno aku mati mau. Nang ini kok. Ujiannya begini. Juret itu kena fitnah. Juret itu kena fitnah. Ceritanya ada perempuan nakal. Bahasa Inggrisnya the londe and the begengge. Itu dia lagi hamil, bahasa Inggrisnya the blending. Karo bahasa Jawa meteng. Itu hasil, mohon maaf, hasil hubungan dengan hasil hubungan dengan warisan. Arisan bu, masa ngono kuwi iso arisan? Betul, bedole piye arisan? Itu hasil hubungan dengan cahangon, cah ngaritan itu, penggembala. Mbok ora digatekke aku. Akhirnya satu ketika nggak marah sih. Ya kesel aja kalau nggak diperhatiin. Coba kamu lagi ngomong nggak diperhatiin, gimana perasaan kamu? Aku juga manusia sama seperti kamu. Namanya orang itu kalau lagi ngomong nggak diperhatiin ya bisa kesel lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perempuan nakal tadi satu ketika lewat di depan rumah Juret, hujan deras, akhirnya ngiyup ya berteduh lah di musolanya Juret. Nah waktu itu Juret juga lagi sholat, tuh kan terbukti bahwa memang Juret itu ahli sholat. Ketika perempuan nakal ini masuk ke musola karena lagi hujan deras, dia berteduh di situ. Juret lagi sholat. Dasar perempuan nakal. Gak peduli di mana tempat, namanya perempuan nakal. Dasar. Orang lagi sholat aja digodain. Apalagi Juretnya emang tampan. Orang lagi sholat aja digodain sama dia. Emang orang nakal. Panganannya. Juret itu lagi sholat, digodain sama dia. Jadi dia sengaja di depan Juret dengan ya namanya perempuan nakal, dandanannya yang agak seksi, dengan gayanya yang sok imut, ya kayak kamu lah, sok-sokan. Juret gak ngereken wes, gak ngereken, sholat tetap sholat, wiridan panggah wiridan. Ini perempuan akhirnya ngancam. Ya mungkin waktu itu lagi hujan-hujan, lagi adem-adem, cari penghangat, lagi semangat jadi Mas, ayo mas, sonai lah, gak usah dijeruk-jeruk no. Aku takut sampean ngenes. Intinya begitulah, pokoknya intinya begitu. Jadi dia merayu-rayu Juret, Juret nggak ngerikan. Di sini, masa aku kurang menarik sih? Aku kurang cantik ya. Perasaan aku cantik deh. Orang itu
kalau sudah dzikir menyebut nama Allah, gak mungkin lah orang itu melakukan kejahatan. Ini keselamatannya orang kalau mau menyebut nama Allah, orang kalau mau berzikir itu bisa menjadi benteng dari kemaksiatan, benteng dari dosa. Sama narap ngerasani gelem dzikir gak kira iso. Makanya tahu-tahu ulangi tuh, lek lambe kok kepengen ngerasani, kepengen gosip, kepengen ngerumpi, maca Fatihah dhisik ping 40. Insya Allah gak sido gosip, gak sido ngerumpi, gak sido ngerasani. Bener. Sampeyan kok lambe iki rasane gatel, kudu gosip, kudu ngomongke wong, kudu ngrasani. Wis tak pengen selamat maca Fatihah ping 40. Lah ya orang kalau lisannya dzikir enggak mungkin lah iso ngrasani, iso ngomong sing elek, iso gosip. Aku lagi contoh masa iso subhanallah 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 sampai gosipin orang. Subhanallah 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 anjane omah sebelah itu wong. Subhanallah 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 subhanallah. Itu oke tapi nyambut gawe ini ya gak beres. Subhanallah subhanallah subhanallah. Pengen diwahno wong tok kok ngene subhanallah subhanallah subhanallah. Dodolan apa ya dodolan awak. Subhanallah subhanallah subhanallah. Anak iso wedok yo balik-balik digondoli lanangan. Bolak-balik anak wedok telu yo kuwape digondoli lanangan ngono iki subhanallah subhanallah. Anjane kuwi anak karo makne yo setel selecek karo subhanallah subhanallah. Lah ini juret yang lagi wiridan, lagi dzikir, digoda kayak apa sama perempuan nakal tadi, ya nggak mempan lah. Pakai rayuan terminal, pakai rayuan model apa ya nggak mempan lah. Memang lagi dzikir, dia lagi fokus ke Allah. Ini perempuan akhirnya marah, nggak terima, wes bengok-bengok, ngancam, awas kalau sampean nggak mau mas, aku bengok-bengok, sampean mau ditangkap wong kampung. Juret sih nggak ngereken, astagfirullah, 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 nggak ngereken, bener. Sebagian pakaiannya dilepas, yang perempuan tadi, misalnya dicenteng. Dengan acting yang aduhai, menantang dan merangsang, Juret tetap stop, merem. Nah aku no yang bu, Juret merem. Apa manis Mas Roh manis bu, waliullah Juret stop, ndak ngereken, ndak ngurus. Malah nyawa menunggu ketok telek. Kelihatan api neraka bulat-bulat ngono. Enggak ngereken. Akhirnya temen iki bengok-bengok, wong wedok jerit-jerit, dia teriak-teriak, "Tolong! Tolong! Aku diperkosa!" Weh, namanya orang kampung ya, orang kampung ini biasanya kan ada selentingan dikit ya langsung umek. Betul? Masalah sidik padahal sebenarnya ya baru isu, baru desas desus, tapi namanya orang kampung ya biasalah dibesar-besarkan. Apalagi mendengar ada teriak-teriak kayak gitu, gerutuk, cari sumber suaranya dari musola itu. Begitu orang kampung banyak yang datang, ini perempuan kan posenya pose kayak gitu, pakainya agak dilepas, dirobek-robek dikit. Langsung ngomong, "Tolong Pak, aku diperkosa sama dia. Dia sholat itu cuman topengnya doang." Kok doang ya? Cuman topengnya aja, dia penampilan kayak gini. Ini sebenarnya dia ini mau memperkosa saya lagi. Ini loh buktinya, utang saya belendik. Ini juga ulahnya dia itu yang metingkringi saya. Orang kampung wis, masyarakat kampung wis ndak usah klarifikasi dulu. Begitu lihat bukti keadaan seperti itu, tanpa babi ibu Juret tangkep, dieret-eret, masukkan penjara, dihukum, laporkan, dimasukkan penjara. Ringkas cerita seperti itu sampai Juret dimasukin penjara dan dikasih hukuman mati. Masya Allah, padahal sama sekali nggak salah kan? Musolanya dibakar, dirubuhin. Ya tanpa dirubuhin ya otomatis rubuh wong dibakar. Mumpung dulu dibantah karo iki lho. Ngarep bantah kok. Selama dalam penjara, Juret itu berpikir, "Ya Allah, kurang apa ibadahku kepadamu? Seluruh hidupku aku persembahkan untukmu ya Allah. Tapi kenapa aku mengalami fitnah semacam ini?
Akhirnya lama-lama ada petunjuk, Juret sadar bahwa itu karena memang dia bukan berarti durhaka loh sama ibunya. Dia tidak mementingkan ibunya. Dia pernah melukai perasaan ibunya. Dia pernah menyakiti hati ibunya. Loh, begitu tok itu saja bisa mendapatkan fitnahan seperti itu. Padahal cuma kayak gitu loh kesalahannya. Halo. Apalagi kita, betapa seringnya kita melukai perasaan ibu kita, betapa seringnya kita menyayat-nyayat hati ibu kita, betapa seringnya kita berani membantah perkataan ibu kita, bahkan kadang kita membentaknya, memperlakukannya sebagaimana pembantu. Padahal sampean lho mulai gua ya kaya duitmu akeh-akeh kok ibumu mbok perintah-perintah kaya babu, ngasihmu ya babu lho. Emang kau minggato nyatane yo kok. Lah yo ngono nek tepak mulih ngono guayamu nganggo sepatu tok. Celana jin disuweki ngene kan. Nganggo kaos singlet kelekmu mbok ketok-ketokno. Insyaallah ki ora ono sing tekono kene iki wong iki. Walaupun yang di sini ada sih yang jilbabnya minjem ada. Aku ngerti kok. Wong kulino jilbaban karo ndak lho. Beda. Oke ana jilbabe biru minjem kuwi. Terus aku. Jejer pisan karo silian jilbabe. Tahu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya jilbab sadar. Ini wali Juret sadar. Ya. Akhirnya wali Juret ini sadar akan kesalahan yang dilakukan kepada orang tuanya, dalam hal ini ibunya. Dia minta kepada pejabat waktu itu, bahasa mudahnya seperti itu, minta izin agar sowan kepada ibunya untuk minta maaf. Dikabulkan permohonan itu. Ya memang panitia itu urusannya yang sakit di departemen terbaru kan itu wajar. Wajar ya, aku ya sadar. Tapi tolong dong, meskipun kayak gitu aku diperhatiin. Permohonan dari Juret ini dikabulkan, akhirnya disowankan ke ibunya. Juret minta maaf, ibu, biyen manggilnya mungkin ya emak. Sesuai karo perkembangan zaman kan. Mau sampean lho saiki gua ya kaya nyeluk mbok ya semua. Padahal waktu kecil panggilnya mbok, sekarang ya mami. Piteknya nanti dikombongin mami. Takutnya nanti piteknya nelek di jabah. Itu masih ada pitek dua yang semeliuran belum dikombongin mami. Jadi mami bentar. Nanti yang ngombongin papi kok. Papi itu kan masih ngeruki teletong. Habis itu nanti ngombongin pite. Musuh saya gini sembuh. Sekarang itu loh, anak dipanggilin ke ibunya, ibu itu jarang. Mama semua sekarang. Wong desa-desa itu loh. Mama kabeh saya gini. Mama ngentasi gabah. Saya semuanya kayak gitu. Ya emang zaman sih. Ya zaman. Ya wes. Akhirnya minta maaf, mak. Intinya Juret minta maaf. Juret dulu sering nggak merhatiin mak. Gara-gara sholat sampai
emak punya keperluan gini gak perhatian. Namanya orang tua, semarah apapun orang tua tetap gak bisa menghilangkan sayangnya kepada anak, betul? Oh kadang-kadang anak ini loh marah-marahin kayak apa, udah kamu pergi dari rumah, minggat tono, minggat temen yang digolei. Mungkin ada sebagian yang ngalami kayak gitu, diusir dari rumah, begitu anu terus dicari sama orang tuanya. Iya wong sama nih wong gatan. Tapi kadang-kadang ngono iku lho sampean malah salah paham, kadang-kadang malah salah tompo. Yo saiki aku ndek duit digoleki. Walaupun kayak apa orang tua itu nggak pernah salah. Ingat pasal antara anak dengan orang tua itu undang-undangnya pasalnya cuma 2. Jangan sampai lupa, 1 orang tua tidak pernah bersalah, itu pasal 1. Pasal 2 ketika orang tua melakukan kesalahan kembali ke pasal 1. Mana itu hubungan anak dengan orang tua.